Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih mempertemukan kita kembali di dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, jadi sebelum kita memulai materi, kita meminta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan aman. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita siapkan berdoa untuk meminta perlindungan dari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah menghantar kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai, ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Berapa yang tidak hadir? Ya baik, jadi saya ceknya satu-satu saja. Frederikus Ronco, Gracia Enano, Javina Tango, Gregorius Jihadu, Carolina Dumet, Clotilus Anggur, Leonardo Pegi, Lydia Fatima Didu, Maximus Tiahas, Martina Lorarini, Maria Despre, Maria Limun, Maria Anita, Maria Alkia, Martina Pemeja, Maria Cehino, Marieta Feniolis, Maria G. Evolisa, Maria Sarina Fiani, Justina C. Jaya, Yohanes Arianto, Yohanes E. Hanu, Yohanes N. Tangku, Julius Dharma, Yuliana Petesi, Yuliana RJS, Yuliana Timo, Yuliana Yere, Justina F. Nanu, Yuliana Angelo, Yosefina Adivia. Izin, ya. Jadi hari ini saya lihat sudah ada perubahan. Banyak yang sudah hadir, tetapi masih ada juga yang sakit. Jadi teman-teman yang sakit pernah tidak kalian kunjung? Hah? Pernah? Jawaban mereka itu mereka sakit apa? Sakit kepala, apa lagi? Sakit gigi, sakit perut. Ya. Jadi harapannya bahwa teman-teman yang mengalami sakit seperti itu, mereka bisa sembuh dan bergabung lagi bersama kita pada hari ini. Baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, jadi sebelum pembelajaran kita nyanyi dulu, ya. Menyanyi salah satu lagu wajib supaya jiwa nasionalisme kita itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Saya minta kita berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib dengan penuh semangat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
kita bela bersama. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Baik, hari ini kita lanjut materi. Namun sebelum kita lanjut materi, masih ingat materi minggu lalu? Kira-kira tentang apa materi minggu lalu? Integrasi. Integrasi itu apa? Persamaan. Apalagi? Persatuan. Apalagi? Ya. Penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam satu komunitas. Iya, penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam satu komunitas. Unsur-unsur yang berbeda ini apa? Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, ya, dan lain sebagainya. Hidup di dalam sebuah komunitas, ya, tanpa adanya konflik. Ya. Jadi hari ini kita lanjut materi terkait dengan integrasi. Ya, jadi hari ini tetap kita lanjut, yaitu terkait dengan integrasi dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan dari pembelajarannya itu adalah yang pertama, menganalisis syarat terjadinya proses integrasi dalam kehidupan sosial. Yang kedua, menganalisis faktor pendorong lambat dan cepatnya integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor penghambat integrasi dalam kehidupan sosial. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis terkait dengan proses integrasi. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Kiranya dengan pembelajaran ini kita bisa menerapkan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Ya. Baik. Selain itu, seperti biasa, di dalam pembelajaran ini ada penilaiannya. Ada itu nilai sikap, nilai pengetahuan, dan juga nilai keterampilan. Baik. Jadi itu langkah-langkah pembelajaran yang harus kita jalankan pada hari ini. Ya, baik, jadi kita masuk pada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini saya sudah siapkan gambarnya. Jadi kita amati gambarnya. Sudah lihat? Jelas? Ya. Dari gambar yang ada, yang pertama ada gambar 2, kemudian ada gambar 3. Jadi yang saya tampilkan situ ada 3 gambar. Ya. Kira-kira dari gambar itu kaitannya tentang apa ya? Gambar 1 coba. Terkait dengan apa? Keberagaman agama yang ada di mana? Indonesia. Jadi menggambarkan tentang agama yang ada dan diakui di Indonesia. Ada berapa agama? 6 agama. Gambar yang kedua apa? Keberagaman budaya setiap wilayah di Indonesia. Dan yang ketiga, kebersamaan. Jadi kebersamaan itu tanpa dilihat latar belakang suku, latar belakang budayanya, ya. Jadi jika kita bersatu, maka integrasi itu akan tercapai. Baik, jadi untuk membahas materi ini terkait dengan gambar ini,
saya sudah siapkan LKPD. Saya sudah siapkan LKPD-nya untuk kita diskusi di dalam kelompok terkait dengan gambar yang ditampilkan. Ya. Baik, jadi sekarang saya minta kita membentuk kelompoknya. Ayo, silakan. Sudah bentuk kelompoknya? Kelompok 1 mana? Ini ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi itu silakan berdiskusi dengan teman kelompok terkait dengan pertanyaan yang ada di LK itu. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan bekerja dan harapan saya semuanya aktif bekerja di dalam kelompok diskusi ini. Nah, jadi kita tidak boleh mengharapkan satu orang saja yang menyelesaikan permasalahan itu, tetapi semua terlibat sehingga apa yang kita tampilkan ke depan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Silakan dikerja mulai dari sekarang.
Baik, sudah? Sudah, Pak. Sudah siap? Siap. Ya, baik. Jadi kita mempresentasikan hasil diskusi kita, hasil kerja kita di dalam kelompok, agar apa yang kita bahas di dalam kelompok itu bisa didengar, bisa dicermat oleh teman dari kelompok lain. Karena kita ketahui bahwa setiap kelompok ini yang tadi kita bentuk itu membahas hal yang berbeda-beda terkait dengan integrasi. Baik. Jadi untuk itu saya minta laki-laki 2 orang untuk mengatur tempat duduknya di depan sehingga presentasi kita bisa berjalan dengan baik. Silakan. Ya, jadi kalau aku mejanya dekat. Kursi juga, Pak. Ambil nomor 1. Ya, baik. Jadi kita atur seperti ini supaya ada perubahan. Kalau kemarin begitu kita presentasi, jadi semua anggota kelompok itu berdiri di depan. Nah, jadi cobalah hari ini kita membuat satu perubahan seolah-olah kita ini ibaratnya di dalam ruang rapat untuk memberikan semacam hal-hal baru kepada teman-teman lain yang berkaitan dengan masalah yang kita diskusikan. Baik, jadi saya minta satu orang moderator. Silakan. Jadi moderatornya mengambil tempat duduk di sana. Ya, jadi selanjutnya saya minta kepada kelompok 1 untuk tampil di depan 4 orang sesuai dengan meja dan kursinya ada 4. Dan kalau ada yang tidak sempat maju ke depan untuk tetap memberikan sumbangsi pikirannya walaupun masih berada di tempat duduknya. Silakan. Baik, kepada kelompok 1 saya berikan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Kami akan membahas tentang faktor penduduk integrasi sosial. Pertama, masyarakat Indonesia lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa lainnya dalam komunikasi. Kedua, memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia sehingga selalu siap dalam pembelaan negara. Ketiga, adanya rasa untuk selalu bersatu dalam dan tidak ingin terpecah belah demi kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Pertama, mobilitas kelompok. Masyarakat lebih homogen, cenderung lebih mudah berintegrasi antara sesama individu di dalamnya karena tidak perlu melakukan banyak penyesuaian.
banyak orang yang perlu menyesuaikan diri. Ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula integrasi yang terjadi karena belum selesai prosesnya. Anggotanya sudah pergi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, efektivitas komunikasi. Makin efektif komunikasi yang terjalin, makin cepat pula integrasinya. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Berikan contoh integrasi sosial di lingkungan sekitar kita. Baik, kepada kelompok 1 saya berikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh integrasi di lingkungan sekitar kita yaitu misalnya pada saat terjadi bencana, kita semua dituntut untuk saling menolong, membantu sesama tanpa melihat adanya perbedaan suku dan budaya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Apakah menurut kelompok 2 jawaban yang diberikan kelompok 1 pas? Baik, terima kasih. Apa ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pada kelompok 2 saya berikan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Contoh faktor pendorong integrasi sosial. Jawab 1. Munculnya toleransi antar kelompok masyarakat yang berbeda. 2. Adanya kesepakatan yang seimbang dalam perekonomian bagi berbagai golongan berlatar belakang berbeda. 3. Sikap saling menghargai budaya orang lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di kelompok masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur kebudayaan. 6. Terjadinya perkawinan campuran atau amalgamasi yang merupakan dua penduduk kebudayaan berbeda. Yang ke-7, adanya musuh bersama dari luar dapat memperkuat kesatuan masyarakat. Baik, terima kasih atas presentasi yang dari kelompok 2. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 3. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawab. Semua warga
negara perlu menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, mengingat Indonesia adalah negara yang penuh keragaman. Adanya persatuan dan kesatuan dapat mempererat ketahanan dan menjaga keamanan negara. Tiap-tiap warga negara perlu menjauhi berbagai tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya menjaga keutuhan RI dalam bela negara secara fisik dan non-fisik dengan partisipasi rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berawal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, partisipasi warga negara di lingkungan keluarga juga dapat menjaga keutuhan NKRI. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan di rumah adalah cara mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, yang terakhir saya beri waktu dan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kepada kelompok 3 saya berikan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami akan membahas tentang syarat-syarat integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan mereka. Jika kebutuhan terpenuhi dari setiap individu di masyarakat akan membuat memiliki hubungan erat, saling menjaga satu sama lain. Hal ini disebabkan karena keadaan yang cukup membuat hubungan sosial menjadi baik. Yang kedua, norma-norma serta nilai sosial di masyarakat yang berlaku cukup lama serta tidak mudah berubah dan dijalankan secara teguh konsisten. Budaya-budaya dan aturan-aturan di masyarakat yang terdampak positif dijaga, tidak mudah berubah serta dijalankan secara rutin akan membuat tercapainya masyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut berisi norma dan nilai-nilai sosial yang menjadi pedoman penting dalam kehidupan masyarakat, serta aturan-aturan yang dilarang guna tercapainya masyarakat yang aman dan sejahtera. Yang keempat, adanya kesadaran dari anggota masyarakat bahwa mereka berhasil saling melengkapi kebutuhan. Yang kelima, berhasilan masyarakat dalam menciptakan kesepakatan bersama tentang nilai dan norma. Yang keenam, nilai dan norma sosial sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Pembahasannya, interaksi sosial adalah penyesuaian terhadap unsur-unsur berbeda di kehidupan sosial bermasyarakat. Penyesuaian tersebut menghasilkan pola-pola kehidupan yang nyaman, damai, sejahtera bagi masyarakat tersebut. Maka dari hal ini integrasi sosial berperan penting dalam tercapainya masyarakat yang harmonis melalui nilai-nilai dan norma yang dibuat masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Bagaimana jika tidak terjadi integrasi sosial dalam masyarakat? Jelaskan. Apabila dalam satu masyarakat tidak terdapat integrasi sosial, maka kemungkinan besar akan terjadi perpecahan, perbedaan kasta, sikap diskriminatif, sifat apatis, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur masyarakat yang saling berbeda. Ras,
budaya, suku, dan bahasa, atau dikenal dengan istilah integrasi sosial. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya baik, terima kasih kepada Pak Moderator untuk sementara kita hari ini. Ya, kepada moderator kita, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kemudian saya minta bantuan teman-teman orang untuk memindahkan ke meja dan kursinya sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Jadi dari hasil diskusi kita, ya, kita mengetahui bahwa saya ulangi, dari hasil diskusi kita mengetahui bahwa di Indonesia itu agama yang diakui itu ada berapa? 6. Ya, ada 6 agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, dari ke-6 agama yang ada di Indonesia ini tentu kita selama ini kita mengetahui bahwa kita tetap menjaga sikap toleransi kita. Ya, kita saling menghargai, menghormati hari besar agama masing-masing ini. Ya. Jadi dari ke-6 agama ini punya hari besar agamanya dan kita juga harus menghargai itu. Ya. Kemudian yang kedua ada suku. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa kita di Indonesia ini kali lalu saya katakan Indonesia merupakan negara dengan sejuta keberagaman suku dan keberagaman budaya. Jumlah suku bangsa yang berdiam di wilayah Indonesia itu berjumlah 1.340 suku bangsa. Ya. Jadi setiap daerah punya sukunya tersendiri. Contoh kita orang Manggarai, suku kita tentu berbeda dengan suku orang Jawa. Ya, dari hal tarian caci orang Manggarai dengan tarian jaimnya orang Jawa. Ya, itu sangat berbeda sekali. Nah, perbedaan itu tidak menyusut semangat kita untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Betul. Iya. Baik. Jadi sebelum kita akhiri materi bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang integrasi. Ya. Baik. Jadi integrasi itu adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam satu komunitas dalam hidup bermasyarakat. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan sejuta keberagaman yang ada dan telah menjadi simbol persatuan dan kesatuan dan dikemas di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda yang dimaksud itu adalah berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa daerahnya, tetapi kita tetap berada dalam satu lingkaran, yaitu mewujudkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Betul? Betul. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, satu yang menjadi pesan saya, jaga sikap, jaga perilaku, karena kita hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Ketika kita hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam, kita dituntut untuk lebih meningkatkan
sikap toleransi kita agar tercipta hidup rukun dan damai. Baik, karena waktu sudah berakhir, maka kita minta satu orang angkat doa penutup. Ya, satu orang kedua. Ya. Teman-teman, marilah kita melakukan dalam doa dan berdoa. Salam Maria, salam Maria, terpujilah Engkau di antara perempuan, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami bersih, sekarang dan waktu Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Silakan beristirahat.